Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rifki Primanggara NIM 1703030013 dan teman saya Irfan Zaki Nurrofi NIM 1703030017. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu tentang simulasi Huisgren. Ya, Huisgren sendiri adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk memudahkan pekerjaan manusia. Ya, langsung saja. Ini adalah desain simulasinya. Kemudian prinsip kerjanya. Yang pertama, jika tombol open ditekan, maka kren siap dioperasikan. Kemudian lampu hijau akan menyala. Yang kedua, jika tombol lock ditekan, maka kren berhenti bekerja dan diam di tempat. Kemudian lampu indikator merah akan menyala. Tombol lock bisa di-reset menggunakan tombol open. Yang ketiga, jika tombol emergency ditekan, maka kren berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala. Tombol emergency bisa di-reset menggunakan tombol open. Kemudian jika sensor berat overload ditekan, maka lampu indikator merah berkedip. Kren berhenti bekerja. Overload bisa di-reset menggunakan tombol open. Kemudian jika terjadi beban lebih, maka tombol overload akan on terus kecuali bebannya sudah dikurangi. Jadi meskipun sudah di-reset tapi beban belum dikurangi, maka tombol overload akan on dan kren tidak bisa dioperasikan. Kemudian terakhir, tombol operasi maju mundur, kiri kanan, dan naik turun masing-masing saling mengunci dan hanya bisa dioperasikan salah satu. Sebelum membuat programnya, kita lihat tabel pengalamatannya dulu. Di sini inputan ada 10 inputan yang ada 4 inputan utama dan 6 inputan sebagai kendali arah. Di sini kemudian outputannya ada 8 outputan yang terdiri dari 6 outputan motor dan 2 output lampu. Kemudian terdapat internal relay. Yang pertama internal relay open dan internal relay lock. Ya, di sini masing-masing sudah ada alamatnya sendiri. Kemudian ini adalah kontrol panelnya. Di sini ada push button open, push button lock, push button emergency, push button beban, normal, dan overload. Kemudian ini adalah sebagai pengendali arahnya. Ya, langsung saja kita membuat programnya. Yang pertama kita buka program CX Programmer. Kita filenya dulu, new. Kita beri nama PLC. Dan PLC-nya menggunakan tipe CP1H dan klik OK. Yang pertama, kita buat push button open terlebih dahulu dengan alamat 0.00. Kemudian kita menggunakan instruksi keep untuk menguncinya. Kita beri nama internal relay open. Untuk meresetnya kita menggunakan internal relay lock. Di sini kita buat internal relay lock. Kita beri nama IR lock. Selanjutnya ada sensor overload. Di sini kita buat sensor overload dengan alamat 0.03. Di sini juga diberi lock in sensor overload. Ya, selanjutnya kita buat rangkaian pengunci. Yang pertama kita buat push button lock dengan alamat 0.01. Kemudian ada
push button open, alamat 0.00. Kemudian outputannya ada internal relay lock. Kemudian di sini ada push button emergency. Ada sensor overload. Kemudian internal relay lock. Selanjutnya kita membuat lampu indikator. Yang pertama kita buat lampu indikator warna merah. Di sini lampu merah akan menyala apabila internal relay lock bekerja. Berarti di sini kita buat internal relay lock. Kemudian outputannya ada motor lampu warna merah. Kita beri nama lampu merah. Ya, selanjutnya apabila sensor overload aktif, maka lampu indikator merah akan berkedip. Di sini kita beri sensor overload. Kemudian kita beri fungsi pulse agar lampu warna merah bisa berkedip. Di sini kita beri lock sensor overload. Selanjutnya kita buat lampu warna hijau. Apabila internal relay open menyala, maka lampu warna hijau menyala. Di sini kita buat internal relay open. Kemudian outputannya ada lampu warna hijau. Dan yang terakhir adalah membuat rangkaian kontrol arah. Di sini rangkaian kontrol arah akan aktif ketika internal relay open sudah ready. Di sini kita buat internal relay open. Kemudian ada untuk pengarahnya, di sini ada push button forward, push button reverse, right, left, up, dan down. Di sini kita buat push button forward dengan alamat 0.04. Kita beri nama pp forward. Kemudian outputannya ada motor forward dengan alamat 10.00. Beri nama motor forward. Kemudian ini kita copy. Copy terlebih dahulu. Di sini kita ganti alamat push button reverse dengan alamat 0.05. Kita beri nama pp reverse. Kemudian kita ganti motor reverse. Di sini kita ganti push button right alamat 0.06. Kita beri nama push button right. Dan di sini kita ganti motor right. Kita beri nama motor right.
Dan di sini ada push button left. Dan kita ganti motor left. Di sini ada push button up. Kita ganti motor up. Kemudian ada push button down. Kita pindah PP down. Kemudian kita ganti dengan motor down. Ya, dengan sesuai prinsip kerjanya di sini tombol operasi maju mundur, kiri kanan, dan naik turun masing-masing saling mengunci dan hanya bisa dioperasikan salah satu saja. Berarti di sini agar ketika motor forward ditekan, maka ketika motor forward ditekan, kemudian motor reverse ditekan, maka motor reverse tidak bisa bekerja. Selanjutnya kita beri interlock motor reverse dengan 01. Ini adalah agar saling interlock antara maju mundur, kanan kiri, dan atas bawah. Dan ini motor forward. Dan kita beri interlock left 3. Kemudian ini right 10.02. Kemudian ini ada motor down, sini down 10.05. Kemudian ada motor up 10.04. Ya, ini adalah program ladder diagram menggunakan Cai Programmer. Kemudian kita langsung saja buka ke desainnya. Ya, sebelum tadi saya membuat video ini, saya sudah membuat desainnya terlebih dahulu sesuai dengan pengalamannya. Ya, di sini ada kontrol panelnya. Di sini ada open dengan alamat 0.00, lock dengan alamat 0.01, PP emergency dengan alamat 0.02, beban dengan alamat 0.03. Di sini ada maju dengan alamat 0.04, mundur dengan alamat 0.05, kanan dengan alamat 0.06, kiri dengan alamat 0.07, up dengan alamat 0.08, dan di sini ada down dengan alamat 0.09. Kemudian outputannya di sini ada kanan dengan alamat 10.02, left dengan alamat 10.03. Kemudian di sini ada lampu indikator yang berwarna hijau dengan alamat 10.06, lampu indikator merah dengan alamat 10.07. Kemudian ini ada tampak samping dari hoist crane tersebut. Ada reverse alamat 10.01, forward dengan alamat 10.00, up dengan alamat 10.04, down dengan alamat 10.05. Ya, langsung saja kita simulasikan terlebih dahulu.
Ya, di sini adalah tampak depan dari hoist crane dan ini adalah tampak samping dari hoist crane. Di sini apabila ke kanan ini akan bekerja ke kanan crane-nya, dan apabila ke kiri ini crane-nya akan bergerak ke kiri. Kemudian di sini ada forward, ini tali dari barang tersebut akan maju, dan ini ada mundur, reverse, kemudian up, ini pengaitnya up naik dan down turun. Kemudian langsung saja ya kita cek dulu, ini belum bekerja ya karena kita belum menekan tombol open. Ya, yang pertama kita klik tombol open terlebih dahulu. Ya, di sini lampu indikator akan menyala berwarna hijau. Crane siap dioperasikan. Dan sesuai prinsip kerjanya di sini, jika tombol lock ditekan maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Jika tombol lock ditekan, dia akan berwarna merah dan crane akan tidak bekerja. Ya, di sini tidak bekerja crane-nya. Oke, kemudian di reset menggunakan tombol open. Di sini lampu akan kembali berwarna hijau. Kemudian apabila kita tekan tombol forward, maka ini keluarnya akan menyala dan ini akan maju ke sini. Kemudian apabila tombol forward ditekan kemudian menekan tombol reverse, maka tombol reverse tidak akan bekerja karena di sini antara maju mundur, kanan kiri dan atas bawah itu saling interlock. Kemudian apabila tombol forward kemudian tombol right ditekan, maka ini akan bekerja ke kanan, dan apabila tombol up ditekan maka ini akan bekerja ke atas. Dan apabila tombol down ditekan maka ini tidak akan bekerja karena tombol up sedang bekerja. Dan sesuai dengan prinsip kerja tadi, ketika maju mundur, kanan kiri, atas bawah itu saling interlock. Ya, coba kita kiri, ya ini tidak akan bekerja. Kemudian apabila kiri, ya ini akan bekerja ke kiri. Kemudian reverse, ini akan mundur. Kemudian up, ini akan naik. Kemudian down, ini akan turun. Ya, kemudian ada tombol emergency atau dalam keadaan darurat. Jika tombol emergency ditekan maka kendali pengarahnya tidak dapat bekerja. Ya, tidak akan ada yang bekerja. Kemudian tombol emergency akan di-reset menggunakan tombol open. Ya, kembali berwarna hijau. Di sini akan kembali bekerja. Forward, reverse, kanan, kiri, atas, dan bawah. Oke. Kemudian apabila beban overload, nah ini lampu akan berkedip dan tidak bisa dioperasikan. Oke, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.